Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menerbitkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg jika itu dilakukan secara berlebihan, mengganggu ketertiban umum, apalagi jika sampai menabrak norma syariat. Lalu bagaimana fenomena sound horeg dapat memicu fatwa haram? Selengkapnya dalam Benang Merah, Gaspol Sound berujung fatwa haram. Sound horeg seperti menjumpai masa keemasannya lagi. Penandanya penerimaan yang luas di hati penggemarnya. Menawarkan hiburan alternatif yang memadukan teknik dan seni tata suara, sound horeg identik dengan adu kencang suara. Setiap pertunjukan atau kontes suara di acara karnaval atau parade, adu kencang sound horeg lebih menonjolkan pada suara keras dan bass yang kuat, hingga penggemar yang menikmatinya ikut bergetar. Itu pula makna di balik istilah horeg yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar hebat. Disinilah kemudian muncul persoalan, sebab semakin kesini adu kencang suara menggelegar itu seperti lepas kendali, sedangkan tidak semua orang menyukai. Polemik pun tersaji ke permukaan. Dulu, seperti yang pernah di-sharingkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, sound itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya, Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Nggak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Beberapa temuan di lapangan kemudian juga menyebut penggunaan sound horeg dilakukan secara berlebihan dan mengganggu ketertiban. Sementara sebagian yang lain dianggap mengabaikan aspek keselamatan hingga ada pula yang melanggar norma syariat. Serangkaian temuan-temuan ini lantas mendorong Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur bersikap fatwa haram untuk sound horeg pun digaungkan. Dalihnya, ada sisi yang dinilai mudarat atau kerugiannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Sebagai gambaran, suara menggelegar yang dihasilkan sound horeg dianggap berpotensi memicu gangguan kesehatan dan mengusik ketertiban umum. Suara bising sound horeg yang terkadang melebihi ambang batas disebut dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen hingga resiko gangguan jantung. Belum lagi tumpah ruahnya penggemar di area hiburan, rentan terhadap terjadinya praktik-praktik yang melanggar norma syariat. Yang terjadi di MUI itu ada satu warga. Dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk dengan sound yang begitu besar, keluarganya sakit, suaminya sakit. Dengan dentuman yang besar itu, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Keberadaan sound horeg ini ya tentunya mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jawa Timur membaca pihaknya tak dapat serta-merta menyamaratakan fatwanya itu. Mengingat tingkat kepatuhan setiap daerah terhadap aturan tata tertib yang berlaku tidaklah sama. Ada situasi dan kondisi yang mesti dipertimbangkan. Sejauh mana relevansi fatwa haram itu diterapkan? Di keputusan fatwa MUI dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian diarahkan di satu tempat. Yang ingin menghorkan diri silahkan di sana.
Tapi tolong jangan di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, orang tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang pernah menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, di rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Karena dia teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang sound horeg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman sound horeg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira sound horeg harus tetap jalan. Karena apa? Sound horeg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sound horeg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan, nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu soundnya luar biasa itu. Di mata praktisi, mereka juga memiliki pandangan menyoal fatwa haram terhadap sound horeg ini. Kalau kita sih tidak masalah ya, karena kan itu sebenarnya itu yang diharamkan itu kan mungkin aktivitas yang bersamaan dengan acaranya sound horeg. Jadi kalau soundnya ya kita juga menolak lah, kalau dibilang haram kita juga tidak bisa. Karena kan sound system ini kan kayak bagian dari alat gitu. Jadi kita kalau untuk itu sih kurang setuju. Kalau acaranya itu kan banyak aspek di dalamnya, banyak item. Jadi kalau sound sendiri ya tetap halal. Perlu digarisbawahi yang membuat sound itu haram apa, kan kalau sebenarnya soundnya menurut saya kan nggak haram, tapi mungkin ada rangkaian acara di sana yang membuat acara itu haram gitu. Fatwa haram sound horeg itu kemudian memancing sorotan lantaran mencuat ada pengecualian dalam penerapannya. Seakan terbitnya fatwa itu berselimut keraguan. Mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal sound horeg. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi. Semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Bagi sebagian pihak, sound horeg menyuguhkan hiburan meriah, meski untuk menghadirkannya juga bisa dibilang tidaklah murah. Di balik suguhan hiburan itu, sound horeg juga dianggap berpotensi memberikan dampak sosial dan lingkungan yang berpeluang memicu konflik.